Pelindung tampan. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar admin makin semangat upload cerita selanjutnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. 4901-4905 Bab 4901, Goddess Body. Landon Sen tercengang, dia telah memikirkan banyak kemungkinan adegan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Disin akan berlutut dan membungkuk pada dirinya sendiri. Ini main yang mana? Disin, apakah kamu mengakui orang yang salah? Aku bukan putra dewa. Landon Sen mengerutkan kening. Kaisar Sin dengan hormat berkata, yang disebut putra Tuhan adalah kehidupan yang dibiarkan oleh jalan surga. Anda adalah penguasa astrolabe tersegel, jadi tentu saja Anda adalah putra Tuhan yang turun ke dunia. Landon Sen terkejut, dia bisa memahami arti kata-kata Disin, tetapi dia tidak berpikir bahwa Disin akan benar-benar menghormati dirinya sendiri, pemilik astrolabe yang disegel, begitu banyak. Karena saya sudah lama mengetahui identitas saya, mengapa saya tidak langsung menjelaskannya dengan jelas di awal, dan harus mengirim orang untuk menangkap saya lagi dan lagi. Landon Sen tampak curiga, dan dia tidak percaya itu. Sikap Disin akan berubah begitu cepat. Disin berkata dengan suara yang dalam, sebelum waktunya belum tiba, basis kultivasi putra dewa masih lemah. Para biksu yang dikirim oleh raja ini pertama-tama menentukan apakah putra dewa aman, dan kedua secara tidak langsung. Bantu putra dewa untuk meningkatkan kultivasinya, tidak lebih. Kulit Landon Sen tidak pasti, dan agak sulit untuk menerima informasi untuk sementara waktu. Dalam pikirannya, Disin selalu menjadi tiran yang tidak peka. Tentara Yi Timur menyerbu dan menduduki dunia nyata para keabadian, menyebabkan perang dan perselisihan yang berkecamuk, dan banyak nyawa dipermalukan. Disin adalah penggagas segalanya dan mewakili kejahatan mutlak. Landon Sen secara naluriah merasa bahwa Disin menipu dirinya sendiri, tetapi dalam hal basis kultivasi Disin, mudah untuk bunuh diri, dan tidak akan terlibat dalam pertunjukan seperti itu. Terlebih lagi, dari situasi sebelumnya Disin mengirim biksu untuk menguji dirinya 2 kali, jika Disin benar-benar ingin menangkapnya, sebenarnya tidak ada alasan untuk mengirim para jenderal yang tidak kalah dengan Sang Zhou. Benarkah, seperti yang dia katakan, orang-orang yang dikirim hanyalah umpan meriam untuk membantunya meningkatkan kultivasinya? Landon Sen Yinli berkata, Disin, apa tujuanmu sekarang? Kamu tidak perlu menipu Landon Sen seperti anak berusia 3 tahun. Disin menghela nafas dan berkata, apa yang telah dilakukan raja ini benar-benar marah, dan masuk akal bagi putra dewa untuk memusuhi saya. Faktanya, semua yang telah dilakukan raja ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang di wilayah manusia ini. Landon Sen menyipitkan matanya, selamatkan orang-orang di alam manusia. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai omong kosong ini? Putra dewa tidak percaya sekarang, tapi tidak apa-apa. Sekarang waktunya telah tiba, dan raja akan membawamu menemui sang dewi. Setelah kau bertemu Dewi, kau secara alami akan mengerti segalanya. Disin perlahan bangkit dan melambaikan lengan bajunya. Formasi emas tiba-tiba mengembun di depan aula utama, formasi teleportasi kecil. Disin meringkuk seberkas cahaya, membungkus Landon Sen dan mengirimkannya bersama-sama. Landon Sen hampir tidak memiliki perlawanan, jadi dia dibawa langsung oleh Disin. Saat berikutnya. Dengan desir, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan Landon Sen dibawa ke puncak gedung pemetikan bintang oleh Disin. Bagian atas menara bintang terletak di ketinggian 90.000 li, berdiri di atas gedung, Anda dapat mengabaikan seluruh gambaran kota Choge. Ruang atapnya sangat luas, dengan altar terbuka yang dibangun di tengahnya. Altar ini dikelilingi oleh lapisan segel terlarang, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Landon Sen hampir tidak bisa melihat pemandangan di dalam altar melalui cahaya yang dipancarkan oleh larangan. Di atas altar, seorang wanita asing dengan tubuh berekor ular dan penampilan cantik memegang gulungan emas di tangannya, seberkas cahaya keemasan besar keluar dari gulungan itu dan langsung menuju ke langit. Sosok wanita itu sangat halus dan lembut, kulitnya seperti salju, tubuhnya anggun, 3.000 sutra hijau menggantung ke pinggang, dan seluruh tubuhnya kental dengan cahaya bintang dan bulan, memancarkan cahaya putih suci seperti batu giok, seolah-olah dapat menyucikan jiwa dan membasuh semua kotoran di dunia. Gulungan di tangannya bahkan lebih cemerlang, memberi orang rasa kedalaman yang tak terlukiskan. Dewa hebat Nuwa. Landon Sen terkejut. Dia telah melihat pemandangan ini di depannya dalam harta surga dan bumi. Wanita berekor ular di altar adalah Dewi Nuwa dari suku penyihir. Dan gulungan emas di tangannya kemungkinan besar adalah buku para dewa yang legendaris. Ini bukan poin kuncinya adalah pada saat Landon Sen menyaksikan wanita dengan tubuh berekor ular, jantungnya berdetak tak terkendali, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Inilah tepatnya kekuatan resonansi yang disebabkan oleh astrolabe tersegel di tubuh Landon Sen. Landon Sen merasakan kekuatan fragmen dao surgawi, Dewi surgawi dan berekor ular ini pasti memiliki fragmen dao surgawi di tubuhnya.
Tanpa diduga, potongan-potongan jalan surga yang telah lama saya cari muncul di depan mata saya dengan cara ini. Itu benar-benar pemandangan yang dramatis. Disin, temui sang dewi. Disin membungkuk kepada dewi di tengah altar. Bab 4902 12 Capitals of the Gods. Tidak diragukan lagi bahwa gelar para dewa tidak diragukan lagi. Sang dewi menjawab dengan tenang. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, tentara Doni menyerbu dan menduduki seluruh alam keabadian sejati, membakar, membunuh dan menjarah, dan tidak melakukan kejahatan. Bisakah tindakan tentara Doni ini dipicu oleh Dewi? Sang Dewi berkata tanpa gelombang-gelombang, masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Daftar dewa yang diberikan bukanlah harta tingkat surgawi biasa. Untuk benar-benar mengaktifkan daftar dewa yang diberikan, Anda perlu mengorbankan kekuatan jiwa dari ribuan makhluk, dan bahkan bagian dari aura langit dan bumi. Sekarang kekuatan hukum daftar dewa yang diberikan telah menyebar ke seluruh dunia abadi yang sebenarnya, dan jiwa para biksu yang mati akan diserap oleh daftar dewa yang diberikan. Meskipun Kaisar Sin memerintahkan tentara Donyi untuk membunuh yang tak terhitung jumlahnya, itu juga gerakan tak berdaya. Landen Sen menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, dan bertanya, maksud Sang Dewi adalah alasan mengapa pasukan Yi Timur menyerbu dan membunuh semua bagian dunia peri hanya untuk memungkinkan buku surgawi menyerap kekuatan jiwa yang cukup. Bagus. Sang Dewi tidak menghindari pertanyaan ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin menyelamatkan wilayah manusia, beberapa pengorbanan tidak dapat dihindari. Sangat sulit bagi Landen Sen untuk menyetujui perilaku ini, menggertakkan giginya dan berkata, apakah ada cara lain untuk menyelamatkan wilayah manusia? Sang Dewi dengan belak-belakan berkata, pertemuan alam sangat berbahaya. Hanya dengan membiarkan daftar dewa yang diberikan memadatkan penghalang kekuatan suci yang kuat di permukaan alam manusia, dan mengerahkan sedikit kemampuan yang mirip dengan cakram bintang terbatas, dapatkah itu terjadi? Mungkin bagi orang untuk menghindari penderitaan dari bahaya besar. Besarnya kerusakan. Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek, dia tidak bisa dengan mudah mempercayai apa yang dikatakan, Dewi, jadi dia terus bertanya, di mana leluhur Dao Tianzun yang hilang? Lihat saja dan kamu akan tahu. Sang Dewi memuntahkan aliran udara keemasan, yang berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang bertiup ke tanah. Tiba-tiba, lantai altar tampak seperti kaca transparan, dan seluruh bagian dalam gedung pemetikan bintang bisa terlihat. Adegan tak terduga muncul. Saya melihat ratusan biksu duduk di setiap lantai Star Peaking Tower. 100 biksu itu bukan yang lain, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di alam surga. Misalnya, Xie, penguasa tempat kudus, Tianxuan Zhenren dari Jiuyuan Wanda Ocean, Master Zhen Baimeng dari kuil Tianfo, leluhur Gunung Qianghua, Raja Suci Pemujaan Api, Jichang, penguasa Jiuli, Del. Landen Sen bahkan melihat banyak wajah yang dikenalnya, menginjili Yuan Shi Tianzun, Guru Jiao Tongtian, guru-guru Beiming Minghe, serta pendahulu Buddha Tathagata, untuk memimpin Taois. Ini. Ada gelombang bergejolak di hati Landen Sen. Benar-benar tidak terduga bahwa leluhur Dao yang terkenal di dunia abadi ini akan dikunci di gedung penangkap bintang. Sejak awal daftar dewa yang diberikan, Dewi ini telah mengunjungi semua bagian dunia abadi dan menjelaskan bencana teritorial kepada para dewa dari seluruh dunia abadi. Jika kamu ingin terus mengaktifkan daftar dewa yang diberikan, selain menyerap kekuatan jiwa dari sejumlah besar makhluk, kamu juga memerlukan dukungan dari kekuatan suci yang disediakan oleh para dewa. Karena itu, semua penguasa surgawi dari alam abadi sekarang berkumpul di gedung pemetikan bintang. Salah satunya adalah untuk memberikan kekuatan gaib untuk daftar dewa yang diberikan, dan yang lainnya adalah menunggu kesempatan yang akan datang. Dewi berkata perlahan. Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jam berapa menunggu? Sang Dewi berkata dengan tegas, aku menunggu kedatanganmu. Tunggu aku. Landen Sen tercengang. Bagus. Sang Dewi sedikit mengangguk dan menghela nafas, bahkan jika Sang Dewi dapat sepenuhnya mengaktifkan daftar dewa yang diberikan dan membuka penghalang batas, tidak ada jaminan bahwa wilayah manusia akan selamat dari bencana yang akan segera terjadi. Untuk domain manusia, daftar dewa yang diberikan hanya dapat memberikan pertahanan paling dasar, paling banter, itu hanya dapat menjamin bahwa ketika domain manusia bertemu lagi dengan domain iblis, batasnya tidak akan sangat rusak, tetapi tidak dapat bertahan melawan invasi pembangkit tenaga listrik domain iblis asing. Penyelamatan nyata dari domain manusia jauh dari cukup hanya mengandalkan daftar dewa. Domain manusia benar-benar ingin selamat dari bencana ini dengan lancar, dan kamu sangat diperlukan. Mata Sang Dewi berangsur-angsur beralih ke Landen Sen. Landen Sen terkejut dan bertanya, ini. Generasi muda memiliki basis kultivasi yang rendah, apa kemampuan untuk membantu domain manusia selamat dari bencana ini? Dia benar-benar tidak percaya berapa banyak energi yang bisa dia keluarkan, sedikit hunyuan Daluo Jinxian. Bab 4903 Third Floor of Reincarnation Temple. Raja telah menyiapkan tempat tinggal untuk Putra Dewa, dan Putra Dewa dapat beristirahat di kota Choge. Setelah semua sisa pangu dikumpulkan, mohon minta Putra Dewa untuk menerima teknik keturunan. Disin berkata dengan hormat, mengacungkan tinjunya ke arah Landen Sen yang berjalan di altar.
Kumpulkan puing-puing Pangu. Apa artinya ini? Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya. Di Xin menjelaskan, putra Tuhan tidak tahu. Raja ini telah mengirim orang untuk menemukan makam penyihir yang tersisa di berbagai tempat di dunia peri. Dia telah menemukan 3 makam penyihir dan menemukan sisa-sisa Pangu di makam. Saya percaya tidak akan lama untuk menemukan semua sisa Pangu di makam penyihir yang tersisa. Pada saat itu, Raja akan mengirim tenaga untuk membawa putra Tuhan untuk memulihkan sisa-sisa Pangu ini satu persatu. Landen Sen mengangkat alisnya, dengan kata lain, saya tidak perlu mencari makam penyihir yang tersisa. Di Xin mengangguk dan berkata, itu benar. Serahkan saja pada Raja untuk menemukan makam penyihir. Putra Dewa dapat tinggal di kota Choge selama periode waktu ini untuk memulihkan diri, dan tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Ekspresi Landen Sen agak rumit. Menemukan semua makam penyihir memang merupakan proyek besar di Sineng mengirim seseorang untuk mencari mereka, yang secara alami akan menghemat banyak waktu dan masalah, tetapi Landen Sen tidak merasakan kegembiraan sedikit pun di hatinya. Sampai sekarang, dia masih merasa bahwa semua perubahan ini terlalu cepat, dan ada perasaan tidak nyata yang kuat. Sepertinya dia telah menjadi bidak catur yang bisa dimanipulasi sesuka hati, dan tidak ada pilihan lain. Perasaan ini membuatnya sangat kesal. Landen Sen tidak ingin mengkhawatirkan hal-hal ini untuk saat ini, dan kemudian Chow Di Xin berkata, teman-teman Sen masih ditahan di Menara Kibao Linglong. Tolong juga minta senior Di Xin untuk membebaskan mereka. Tuhan, tolong ikuti saya ke Aula Lutai, raja ini akan membebaskan mereka. Di Xin Fusi menggulung lampu, dan meninggalkan Landen Sen bersamanya. Kembali ke Aula Lutai. Di Xin mengorbankan pagoda Kibao Linglong lagi dan melepaskan semua orang di menara. Karena fluktuasi energi yang dilepaskan oleh pagoda Kibao Linglong mempengaruhi semangat semua orang, menyebabkan semua orang menjadi tidak sadar, kecuali luka serius pada Bodhisattva dan Diting Siti Garba, para biksu lainnya baik-baik saja. Landen Sen dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada Di Xin dan membawa pergi orang-orang yang tidak sadarkan diri. Di Xin mengatur agar Landen Sen tinggal di loteng tidak jauh dari Lutai. Datang ke loteng, Landen Sen mengatur kedap suara dan penghalang isolasi untuk deteksi indera ilahi, dan kemudian memindahkan semua orang ke istana reinkarnasi. Landen Sen memasukkan hati Liuli ke tubuh semua orang dan menyembuhkan mereka, dan semua orang terbangun dari koma satu demi satu. Karena masalah ini sangat penting, Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan dengan lugas memberitahu para pembudidaya seluk-beluk masalah ini. Semua orang menunjukkan warna yang luar biasa. Mungkin berita yang saya dengar terlalu mengejutkan, dan suasananya tampak agak serius. Baikau Immortal memimpin untuk memecah kesunyian, dan bertanya dengan heran, Di Xin memerintahkan tentara Donyi untuk menangkap semua bagian dunia abadi, apakah itu hanya untuk membiarkan Feng Shenbang menyerap jiwa orang mati? Landen Sen menghela nafas, sulit untuk mengatakan yang sebenarnya dari yang salah, tetapi daftar dewa penyegel buku harus benar hari itu. Siti Garba Bodhisattva melipat kedua telapak tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan pihak lain tidak berdasar. Selama bertahun-tahun, para biksu yang malang dapat merasakan perubahan halus dalam kekuatan reinkarnasi di dunia abadi, dan sejumlah besar jiwa yang mati. Memang sedang diserap dan ditelan oleh kekuatan misterius. Biksu yang malang itu juga sangat ingin tahu tentang sumber kekuatan ini sebelumnya, tetapi sumbernya tidak dapat dilacak kembali. Melihatnya sekarang, kemungkinan besar itu adalah kemampuan daftar dewa yang diberikan. Zhen Yuanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, karena, Dewi, itu memiliki kemampuan untuk memenjarakan leluhur Dao Tianzun dari alam abadi, tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menipu Taois Sen. Taois Sen, ini adalah akhir dari masalahnya, apa rencanamu? Landen Sen tanpa daya berkata, sekarang saya tidak dapat melihat situasi dengan jelas, saya hanya dapat mengambil satu langkah untuk melihatnya. Masalah Sen tidak ada hubungannya dengan sesama Taois. Setelah tubuh Anda pulih, saya akan mengirim Anda untuk meninggalkan kota Choge. Dengan aman. Ketika kata-kata ini keluar, Siti Garba Bodhisattva Yuanzi dan yang lainnya saling berpandangan. Zhen Yuanzi berkata dengan suara yang dalam, Anda tidak perlu membuat kami terburu-buru. Sekarang situasinya tidak jelas. Saya mungkin dapat berbagi kekhawatiran dan masalah untuk rekan Daois Sen ketika saya tinggal. Ya. Orang tua itu bersedia membantu Landen Sen. Para pembudidaya berturut-turut menyatakan kesediaan mereka untuk tinggal di sisi Landen Sen. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian, Sen mengambilnya dengan hatimu, tetapi kota Choge adalah kota kekaisaran Dixin, jadi sulit untuk mengatakan bahwa itu aman. Situasi saat ini tidak dapat dibalik dengan kami usaha. Anda tidak perlu mengikuti saya lagi. Selain itu, Sen juga ingin meminta beberapa rekan Taois untuk menyampaikan berita tentang kota Choge kepada Raja Wu Jifa. Jika memungkinkan, saya akan membujuknya untuk berhenti berperang dengan tentara Donyi dan bersiap menghadapi bencana yang akan segera terjadi bersama-sama. Tambah Landen Sen. Bab 4904 The Universe Tower and the True Ancestor of No Beginning. Seharusnya tidak menjadi masalah.
Rekan Taois Sen seharusnya tidak pergi dalam jarak 10 kaki dari seorang biksu yang malang. Setelah Bodhisattva Sitigarba berkata, dia menggulung cahaya ungu, membungkus Lenden Sen, dan melayang ke langit. Penghalang ruang asli antara lapisan dalam istana surgawi samsara seperti parit, tetapi ditembus oleh cahaya Bodhisattva Sitigarba, dia melakukan perjalanan melalui 2 lantai dalam satu napas dan mencapai lapisan ketiga istana surgawi samsara. Ruang di lantai 3 kuil samsara benar-benar berbeda dari 2 lantai pertama. Seluruh ruang di lapisan ketiga telah menjadi hitam murni, dan ruang itu dipenuhi dengan pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan energi hitam aneh melonjak di pusaran itu. Sepertinya itu adalah kekuatan reinkarnasi yang lebih kuat dari reinkarnasi kematian, seolah-olah bisa membuat segala sesuatu musnah. Biksu biasa ada di sini, dan daging mereka takut mereka akan berubah menjadi tulang layu dalam sekejap. Kekuatan reinkarnasi di ruang ini sangat kuat, dan telah mencapai titik yang bahkan Hunyuan Daluo Jinxian tidak dapat menahannya. Tetapi Sitigarba Bodhisattva tampaknya tidak terpengaruh oleh ini. Saya melihat cahaya ungu menyilaukan bersinar di sekujur tubuhnya, menerangi ruang sekitar 10 kaki jauhnya. Di bawah cahaya ungu, energi hitam di ruang angkasa tampaknya telah dikeluarkan. Berkat ini, Lenden Sen terlindungi dari dampak energi hitam. Dibandingkan dengan lapisan kedua, laju aliran waktu di lapisan ketiga hampir tidak berubah. Hanya saja energi hitam di ruang angkasa jauh lebih kuat daripada aura kematian reinkarnasi yang menyebar di mana-mana di lapisan kedua. Tanpa perlawanan dari Bodhisattva Sitigarba, Lenden Sen juga akan menderita erosi dari kekuatan reinkarnasi ini. Kekuatan apa ini? Lenden Sen merasakan energi hitam membanjiri ruang, wajahnya serius. Bodhisattva Sitigarba melipat kedua telapak tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kekuatan reinkarnasi berurutan. Hanya seorang beku yang memahami hukum reinkarnasi pada tingkat leluhur Tao yang dapat memadatkan sumber energi yang langka dan murni seperti itu. Titik petik 2. Kekuatan reinkarnasi berurutan. Kekuatan macam apa itu? Lenden Sen cukup terkejut. Sitigarba Bodhisattva menjelaskan, bentuk energi di bawah hukum reinkarnasi selalu berubah, tetapi kita harus melacak asal-usulnya dan hanya terbagi dalam 2 kategori. Satu adalah reinkarnasi berurutan, dan yang lainnya adalah reinkarnasi terbalik. Yang disebut reinkarnasi berurutan mengacu pada proses semua makhluk dari lahir sampai mati. Reinkarnasi terbalik adalah siklus semua makhluk dari kematian ke reinkarnasi. Singkatnya, kombinasi dari 2 kekuatan asli inilah yang membentuk hukum reinkarnasi halus dunia. Mendengarkan penjelasan dari Bodhisattva Sitigarba, Lenden Sen tiba-tiba merasa bahwa dia telah menyentuh sesuatu, dan hatinya sangat terkejut. Dia mengagumi, rekan Tao Sitigarba benar-benar luar biasa, dan dia dapat menjelaskan cara reinkarnasi. Mungkin para biksu yang memahami hukum reinkarnasi sangat langka. Di masa lalu, Lenden Sen belum pernah mendengar ada orang yang dapat secara akurat menjelaskan arti sebenarnya dari hukum reinkarnasi. Beberapa kata dari Bodhisattva Sitigarba memberi Lenden Sen sebuah sekilas tentang puncak gunung es dari hukum reinkarnasi. Sen Daoyou dipuji secara tidak masuk akal, dan biksu malang itu hanya tahu bulunya, sulit untuk menjadi anggun. Sitigarba Bodhisattva menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian mulai berbicara tentang bisnis, alasan mengapa biksu malang itu tinggal sebenarnya untuk menemukan beberapa rahasia di istana reinkarnasi dari rekan Taois Sen. Sebelumnya, di depan sekelompok Taois, biksu malang itu tidak dapat berbicara dengan jelas. Sekarang hanya ada Anda dan saya, dan biksu yang malang itu ingin memberitahu rekan Taois Sen tebakan di dalam hatinya. Lenden Sen terkejut, dan buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong beritahu saya, sesama Sitigarba. Sitigarba Bodhisattva berkata dengan wajah serius, istana reinkarnasi Sen Daoyou, jika tidak terduga, seharusnya menjadi menara alam semesta paling berharga yang disempurnakan dan disempurnakan oleh pendiri agama Buddha, dan ini adalah salah satu dari 10 harta paling berharga di dunia abadi sejati. Tanda seru petik 2. Lenden Sen terkejut. Dia secara alami tahu pagoda Qiankun yang terkenal, dan sebagian besar deskripsi tentang harta ini agak misterius, dan ada beberapa catatan dalam buku-buku kuno. Bagaimana para pendeta Buddha Sitigarba dapat melihat bahwa ini adalah pagoda alam semesta Buddhisme? Tanya Lenden Sen. Bodhisattva Sitigarba menjelaskan, mungkin Sen Daoyou belum menemukan, sebenarnya, ada aspirasi Buddhisme yang sangat kuat yang tersembunyi di istana reinkarnasi ini. Itu sangat luas dan mendalam, dan tak terlukiskan. Kekuatan aspirasi inilah yang telah membentuk ruang dan kekuatan hukum di menara. Kekuatan hukum yang memandu berbagai lapisan menara mempertahankan tingkat keseimbangan tertentu. Beku yang malang itu benar-benar tidak bisa memikirkannya. Kecuali leluhur sejati dari tidak ada leluhur primordial, yang dewa surgawi di dunia dapat mengendalikan waktu dan ruang, sebab dan akibat, dan 3 hukum reinkarnasi ke titik yang begitu sempurna. Seru Bodhisattva Sitigarba dengan haru, bahkan, saat pertama kali memasuki Vihara Samsara, dia sudah menemukan kekuatan aspirasi di Vihara Samsara. Bab 4905, Fusion Power of Reincarnation. Ingin memahami hukum reinkarnasi bukanlah upaya semalam. Untungnya,
Laju aliran waktu di lapisan ketiga kuil samsara adalah 100:1 dibandingkan dengan dunia luar, bahkan jika Anda tinggal di sini selama ribuan tahun, dunia luar hanya berlalu 10 tahun. Butuh setidaknya 10 tahun bagi bawahan di Sin untuk menemukan semua makam penyihir. Meskipun 1000 tahun bukanlah masalah besar bagi biksu biasa, Landen Sen selalu berlatih dengan sangat cepat, dan dia merasa masih ada banyak waktu. Si Tigarbha Bodhisattva saling memberikan pengalaman kultivasinya tanpa syarat apapun. Berkat ini, Landen Sen memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang hukum reinkarnasi. Alasan mengapa hukum reinkarnasi jarang dipahami adalah karena reinkarnasi mewakili hidup dan mati, hanya mereka yang telah mengalami hidup dan mati dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hidup dan mati mereka dapat diilhami dan menyentuh ambang hukum reinkarnasi. Bagi biksu biasa, kematian berarti binasa, dan semua orang mati bagaimana seseorang dapat memahami hukum reinkarnasi. Karena alasan ini, hanya ada sedikit makhluk di dunia yang dapat memahami hukum reinkarnasi, dan sejak era Hunyuan, belum tentu ada beberapa orang yang dapat mengendalikan cara ini. Tubuh Bodhisattva Si Tigarbha adalah Buddhisme Great Sun Dark Dragon. Great Sun Dark Dragon lahir di antara kegelapan dan memahami hukum reinkarnasi sejak lahir. Sen Daoyou, ruang di lantai 2 dan 3 menara semesta ini penuh dengan kekuatan reinkarnasi murni, yang memberikan kondisi yang sangat baik untuk memahami hukum reinkarnasi. Anda hanya perlu mengintegrasikan kekuatan reinkarnasi di ruang angkasa dengan spiritual Anda. Semuanya jika berjalan dengan baik, Anda harus dapat menyentuh ambang hukum reinkarnasi. Tetapi risiko melakukannya tidak kecil. Kekuatan reinkarnasi dapat memberikan kematian kepada orang-orang. Begitu kekuatan reinkarnasi tidak dapat menyatu dengan kehendak spiritual, itu akan menyebabkan tubuh dan jiwa menua dengan cepat, mulai dari penurunan dari basis kultivasi ke penurunan langsung. Biksu yang malang dapat membantu rekan Sen yang ingin menggunakan kekuatan reinkarnasi di menara semesta ini untuk memahami hukum reinkarnasi, tetapi pro dan kontranya. Harap pertimbangkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Si Tigarbha Bodhisattva berkata dengan sungguh-sungguh. Landen Sen telah lama menduga bahwa harga tertentu harus dibayar untuk memahami hukum reinkarnasi, dan dia dengan belak-belakan berkata, Sen sudah memikirkannya dengan jelas, penganut Tao Si Tigarbha tidak perlu khawatir. Si Tigarbha Bodhisattva melipat kedua telapak tangannya dan berkata, Bapak Sen, Anda akan membuat jiwa keluar dari tubuh Anda setelah Anda siap, dan biksu yang malang dapat membaca mantra kapan saja untuk membawa kekuatan reinkarnasi di ruang ini ke dalam spiritual Anda. Bagus. Landen Sen memahami pikirannya dan membiarkan tubuh jiwa lepas dari tubuh fisik. Setelah meninggalkan tubuh, jiwa melayang di atas kepala Landen Sen, mekar dengan aura cemerlang. Ada cahaya darah dari tubuh bayangan darah, aura 9 warna dari darah asli Yuan Feng, cahaya putih dari darah Senong, cahaya keemasan dari batu suci kekacauan, dan piringan hitam dan putih berkilau dari segel yang disegel. Cahaya ilahi, cahaya dari berbagai sumber kekuatan saling melengkapi, membuat tubuh jiwa Landen Sen menjadi misteri yang tak terduga. Bodhisattva Si Tigarbha juga kagum. Dia belum pernah melihat seorang beku yang memiliki begitu banyak garis keturunan dan kekuatan asal pada saat yang sama, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Ini jelas bukan kesempatan dan keberuntungan yang dapat dimiliki oleh seorang beku normal. Memiliki. Sang Advent benar-benar luar biasa. Bodhisattva Si Tigarbha menahan napas dan mulai membaca mantra. Saya melihat cahaya ungu yang menyilaukan memancar keluar dari seluruh tubuhnya, menelan energi hitam di ruang sekitarnya. Teman Sendao, saya juga akan menembus kekuatan reinkarnasi di ruang ini ke dalam tubuh jiwa dan kehendak spiritual Anda. Anda harus melawan, mencoba menyerap dan menggabungkan kekuatan ini. Begitu suara itu jatuh, Si Tigarbha Bodhisattva mengendalikan jejak energi hitam yang terbungkus cahaya ungu untuk secara perlahan menyuntikkan ke tubuh jiwa Landen Sen. Energi hitam ini adalah kekuatan reinkarnasi yang murni dan tak tertandingi di lapisan ketiga istana reinkarnasi. Jika Landen Sen menyerap kekuatan ini secara langsung, kemungkinan besar dia akan mati karena kekuatan reinkarnasi. Karena itu, Bodhisattva Si Tigarbha mengizinkan Landen Sen untuk melarikan diri dari tubuhnya, menghindari tubuh fisik dari pembusukan dan binasa karena kekuatan reinkarnasi. Bodhisattva Si Tigarbha memandu kekuatan reinkarnasi ini ke dalam tubuh jiwa Landen Sen dengan kekuatan magisnya sendiri, yang menyebabkan kerusakan paling kecil pada Landen Sen. Namun, ketika energi hitam memasuki tubuh jiwa, jiwa Landen Sen masih memiliki reaksi penolakan yang keras. Bah. Energi hitam memicu mekanisme pertahanan aktif kekuatan Senong di tubuh Landen Senhun, menyebabkan rohnya melepaskan cahaya sucinya sendiri yang tidak ternoda. Landen Sen mengertakkan gigi dan menahan kekuatan Senong yang hampir mendidih di dalam jiwa, membiarkan energi hitam yang dibungkus mana oleh Bodhisattva Si Tigarbha memasuki tubuh jiwanya dengan lancar. Berdengung. Cahaya ungu yang terbungkus dalam energi hitam, menembus tubuh jiwa Landen Sen, dan mencapai kehendak spiritual di bagian terdalam dari tubuh jiwa.